Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Jika sudah terjerumus ke dalam lembah gelap bernama narkotika, sangatlah sulit untuk keluar dari sana. Namun dengan niat yang kuat, para pecandu bisa keluar pulih dan dari pengaruh zat adiktif tersebut. Bersama suaminya yang juga mantan pecandu, seorang psikolog wanita ini membangun sebuah rumah rehabilitasi pecandu narkotika. Seperti apa metode yang digunakan untuk membantu para pecandu itu pulih? Simak perbincangan saya bersama Resti Pramita Dewi, pendiri rumah rehabilitasi bernama House of Serenity ini. Berikut perbincangannya. Ya, saudara, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Siti Tania dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Masih dalam rangkaian Hari Peringatan Anti Narkotika Internasional. Kali ini saya masih sudah mendatangkan salah satu narasumber saya yang istimewa, yaitu Resti Pramita Dewi. Mbak Resti, apa kabar Mbak Resti? Ya, Mbak Resti adalah seorang psikolog yang aktif di berbagai bidang mengenai, salah satu fokusnya adalah tentang narkotika, Mbak. Ya, dan Mbak Resti ini juga sudah mendirikan salah satu rumah rehabilitasi yang dibangun bersama-sama dengan suami, begitu ya, Mbak ya? Baik, Mbak, untuk saat ini, Mbak, kalau kita berbicara mengenai Hari Anti Narkotika Internasional, melihat perkembangan narkoba sejauh ini, untuk khusus di Bandar Lampung, Provinsi Lampung sendiri, seperti apa sih, Mbak, melihatnya? Kalau saya melihatnya nggak cuma sekedar dari segi saya sebagai psikolog ya, tapi sebagai praktisi juga yang memang bekerja di dunia adiksi. Itu sebenarnya semakin lama semakin memprihatinkan sebenarnya, Mbak. Bukannya berkurang, tapi pasti malah bertambah ya. Dan kayak Hari Anti Narkotika Internasional ini kan kalau misalnya mau disandingkan mungkin dengan mimpinya Indonesia ya, bebas narkoba. Dulu bebas narkoba tahun 2015. Ya. Mundur lagi dan mundur lagi. Ya, sampai sekarang tahun berapa? 2017 ya. Ya, dan banyak orang yang nggak paham sebenarnya yang disebut kriteria bebas narkobanya itu seperti apa. Kalau mau dibilang benar-benar narkoba punah dari bumi Indonesia, itu jelas nggak mungkin. Jadi bukan itu sebenarnya kriterianya. Tapi semakin banyak tempat rehabilitasi yang berdiri, semakin banyak orang yang direhab, semakin bagus output dari rehabnya. Itu sebenarnya yang disebut kriteria bebas narkobanya gitu. Nah, sekarang kayak di Bandar Lampung ini aja, panti rehab baru ada sekitar berapa? 6 mungkin ya, sekitar 6. Sementara pecandunya itu bisa ratusan ribu. Apakah dengan tempat yang cukup seperti itu? Jelas nggak memadai. Itulah yang kemudian menyebabkan ketika bulan-bulan ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan istilahnya, karena pertumbuhan tempat rehabilitasinya istilahnya lambat, tapi pertumbuhan pecandunya semakin cepat, semakin meningkat. Ya, karena lebih mudah jadi pecandu daripada bikin rehab. Lebih mudah jadi pecandu daripada buat rehab ya. Baik, menurut pandangan Anda sebagai psikolog saat ini, Mbak, berarti bisa dikatakan bahwa pengguna narkoba semakin hari semakin meningkat dari berbagai rentan jenis umur, begitu? Iya, betul. Yang jelas ada perbedaan tren. Kalau dulu kan narkoba itu identik dengan berandalan, anak jalanan, anak nakal. Kalau sekarang mungkin saudara atau saudara kita yang baik-baik, yang dari keluarga baik-baik, yang pendidikannya bagus, itu sebenarnya ternyata pakai. Gitu. Tetangga kita yang anaknya kiai, anaknya haji, atau mungkin yang hajinya sendiri pun ternyata pakai gitu. Sekarang justru usia-usia produktif yang memang mereka produktif itu justru sekarang banyak yang pakai. Itu yang semakin memprihatinkan juga sebenarnya. Dan ini tidak lagi menyerang semua pihak gitu ya, dari berbagai jenis golongan. Cewek terutama juga yang belum tersentuh di Bandar Lampung ini adalah pecandu wanita. Ya, karena di Bandar Lampung ini yang bisa menampung merehab pecandu wanita juga cuma baru satu tempat. Gitu. Sementara pecandu wanita ada banyak dan itu dia double stigma. Udah dapat stigma bahwa dia pecandu, dapat stigma lagi bahwa dia pecandu wanita. Jadi semakin ditutupin lagi, semakin dikungkung lagi, jadi akhirnya tidak tersentuh, lebih tidak tersentuh daripada pecandu pria sebenarnya. Baik. Setelah memang banyak terutama Badan Narkotika Nasional mengkampanyekan terus-menerus bahwa narkoba ini tidak baik, bahwa ini harus kita hindari. Tapi kemudian kenapa kemudian pengguna narkoba ini semakin hari semakin meningkat? Menurut Anda faktor utama yang akhirnya meyakinkan mereka untuk mencoba hal ini itu apa, Mbak?
Kalau mencobanya itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang penyebabnya nggak berubah, Mbak. Iseng, penasaran, ikut-ikutan. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah, pasti karena itu. Jadi kalau ditanya faktor apa yang terutama menyebabkan seseorang ikut-ikutan, itu mungkin saya bisa bilang faktor utamanya mungkin lingkungan ya. Tapi kemudian yang membuat orang yang dari coba-coba, yang dari iseng, yang dari cuman ikut-ikutan kemudian meningkat full jadi seorang pecandu aktif, yang istilahnya bangun pagi yang dipikirin adalah gimana caranya saya pakai, gimana caranya saya dapat duit untuk pakai. Itu baru bangun pagi itu belum mikirin makan, belum bikin sarapan, mandi dan buang air besar dan sebagainya, dipikirin pakai langsung. Itu kenapa? Itu yang justru penting untuk dijawab bersama sebenarnya. Baik. Kalau misalnya tadi dikatakan adalah lingkungan adalah faktor utama, terus kemudian untuk coba-cobanya, berarti bisa dikatakan bahwa keluarga ada lingkungan terdekat kita, terus kemudian apa yang harus dilakukan keluarga yang akhirnya bisa mencegah sebagai apa ya, hal preventif untuk mencegah bahwa jangan sampai terjerumus ke hal tersebut. Oke. Sebenarnya yang akan saya jawab ini sebenarnya hal yang klise, tapi sesuatu bisa menjadi klise karena itu berhasil sebenarnya. Makanya kemudian itu jadi klise ya. Ya yang jelas satu, keluarga itu harus lebih hangat. Harus lebih humble untuk diri lebih hangat, kemudian ke anak itu lebih dekat. Lebih dekat dalam artian tahu temennya siapa. Ya kan, kalau misalnya mau pergi, mau pulang jam berapa dan sebagainya. Karena mereka biasanya mulai coba itu di awal-awal usia muda. SMP itu udah mulai coba pakai zaman sekarang. Kita nggak lagi bicara kuliah baru nyoba pakai, SMA baru nyoba pakai, enggak. 100% klien saya yang saya rehabilitasi itu mereka nyoba di SMP atau di SD. Dari lini terkecil ya? Dari lini terkecil gitu. Dan ketika di saat itu, kalau misalnya memang Mbak tanya pencegahannya seperti apa, ya itu. Zaman sekarang ini kalau misalnya anak kita cowok, saya sering ngelihat di keluarga-keluarga di Bandar Lampung terutama ya, terserah mau main kemana, mau pergi kemana sampai malam, yang penting pulang bahasanya. Nggak terlalu ditanya mau ngapain, pulang jam berapa. Kurang care begitu, kurang peduli. Berarti memang keluarga harus lebih peduli lagi, harus dekat, harus merangkul begitu Mbak Resti ya. Harus dekat, tidak terlalu otoriter, harus tahu temennya siapa aja, seperti apa temennya, ada yang baik, ada yang nggak baik, gitu dan sebagainya. Dan baik saudara, demikianlah bincang inspiratif Kompas TV Lampung kita hari ini. Saya Siti Tania mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung pamit undur diri. Tabik pun.